Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Fatibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati mansila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan wa alhiqna bi ibadika salihin. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa di Al-Tartil. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Masih pekan pertama, Ji. Iya. Pekan pertama berarti kita lanjutkan fikihnya. Karena kemarin itu kalau nggak salah pekan ke-5 ya. Pekan ke-5 fikih diulang. Ini pekan pertama masuk ke fikih lagi. Pembahasan kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf itu dari waqafa yaqifu, diem, berhenti. Kif itu berhenti atau berdiri juga bisa, berhenti atau diem, berdiam. Di Arafah, fi di sini maknanya fi, di Arafah nama tempat, nama daerah di sono dipakai untuk haji. Batasnya sudah jelas itu. Dari zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, Arafah itu sudah jelas batasnya. Ini batasnya, itu semuanya sudah jelas.
Baik, wukuf di Arafah itu min a'zami arkanil haji, di antara rukun haji yang paling agung. Sampai-sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdurrahman Ad-Daili bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Padahal haji itu kan ada tawafnya, ada sa'i gitu ya, ada mabit di Mina, mabit di Musdalifah, ngelempar jamurah. Ya semuanya agung, semuanya besar. Tapi yang paling agung Al-Hajju Arafah, wukuf di Arafah. Kata beliau, man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajja. Hadis Ashabus Sunan dengan sanad sahih. Siapapun yang datang ada malam lebaran itu, selama fajar belum tulu, selama waktu subuh belum datang, maka dia telah dapat haji. Berarti hajinya sah. Kata Nabi gitu. Haji itu Arafah. Siapapun bisa sampai di Arafah, bisa wukuf di Arafah selama fajar shadiq belum muncul, waktu subuh tanggal 10 ini maksudnya. Waktu subuh tanggal 10 pas lebaran, berarti selama ada di situ maka sudah dapat haji. Dan seluruh ulama ijma bahwa wukuf di Arafah adalah di antara rukun-rukun haji. Ya, kemudian wukuf di Arafah itu selama di batas Arafah sah. Sah. Ya. Ada batasnya. Sekarang ada ditulisi hudud Arafah gitu. Gede. Ada tiangnya, di atas tiangnya ada papan plakat gitu. Pengumuman hudud Arafah. Nanti sebelah sono ada lagi Arafah, sono Arafah. Tuh, saya pernah wukufnya itu ya sini batas, sono udah luar, kami di sini. Tahun berapa itu nggak kebagian coba. Jadi tendanya itu udah dipesan, udah ditempatin sama orang lain. Saya juga baru tahu itu loh. Kok ada ya? Jadi karena telat datang, diseropot. Tahun 2000 berapa itu? 2015 kalau nggak salah. Diseropot. Udah nggak ada lah. Nggak ada. Lah terus ya wis lah. Ngemper ya gitu. Karena kemarin saya lihat video di mana gitu, Wamenhaj kalau nggak salah, marah-marah gitu. Gara-gara ada travel mana gitu mungkin ya, KBIH mana, nempelin ini tempat untuk KBIH ini. Itu marah-marah beliau kan. Itu karena kejadian itu. Saya termasuk itu, masuk ya Allah, nggak dapat itu. Tendanya udah tempatin orang udah. Gitu ceritanya. Tenda sudah ditempatin orang. Gara-gara telat datang dari tempatin sama orang. Wallahu a'lam ala kulli hal ya. Intinya ya tadi itu kami terus cari tempat yang agak lapang, itu udah deket itu. Deket apa namanya? Tiang. Sono dikit udah luar Arafah. Nah, selama masih di dalam batas Arafah itu, maka dianggap sah. Rasul bersabda dalam hadis Jabir, waqaftu huna wa Arafatu kulluha mauqif. Hadis sahih tentunya, riwayatnya Imam Muslim, Tirmidzi dan lain-lain. Aku di sini, ya, aku di sini. Di sini itu di mana? Dalam hadis riwayatnya Muslim juga, waqafa 'inda sakhrat wa ja'ala batna naqatihi ila sakhrah. Nabi itu wukufnya di area bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah. Tahu ya? Kalau ada umroh gitu, ada umroh, itu Jabal Rahmah kan sepi itu. Nah di situ itu Nabi wukufnya. Banyak batu gede-gede itu. Nah daerah situ. Musim haji jangan tanya itu. Full semuanya pengen cari sunnah. Sunnahnya mah di situ kalau mazhab Syafi'i. Kalau bisa ke situ ya ke situ. Berat Pak. Udah ditendawai lah ya.
Udah bisa wukuf saja, alhamdulillah. Zaman sekarang udah bisa masuk Arafah aja sudah. Alhamdulillah, penjagaannya ketat sekali. Tahun-tahun ini bahkan teman-teman saya yang di Saudi itu nggak berani, Pak. Kalau nggak punya tasreh, nggak punya surat izin haji, nggak berani datang. Dulu mah masih nyantai. Zaman sekarang nggak berani orang-orang sono pun. Kalau nggak punya izin nggak berani berangkat. Iya, syarat-syarat wukuf di Arafah. Pertama, syarat zamani, waktunya. Ya. Waktu wukuf di Arafah itu kapan? Nah. Di mazhab Syafi'i, mulai wukuf itu pada zuhur. Mulai waktu wukuf pada zuhur. Selesai waktu wukuf itu sebelum subuh besok. Pada zuhur tanggal 9. Nah, selesainya kapan? Waktunya, waktu selesai sebelum waktu sholat subuh. Iya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida salatana hadhihi bil Muzdalifah wa waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasahu." Hadis riwayat Tirmidzi, juga hadisnya Jabir dari Sahih Muslim. Siapapun yang wukuf mau siang atau malam. Nah, karena disebut siang, dan siangnya itu mulainya kapan? Pada zuhur, sholat dulu, sholat zuhur dan sholat asar, jamak takdim qashar. Jamak takdim qashar. Habis itu wukuf. Mau di siang saja ataupun sampai malam boleh. Nah, di mazhab Syafi'i dianjurkan dapat waktu siang dan dapat waktu malam. Sebagian ulama mewajibkan dapat waktu malam, sebagian wajib. Di mazhab Syafi'i dianjurkan, sunnah saja dianjurkan. Rata-rata kita ini kalau di sana wukuf berangkatnya bukan tanggal 9-nya, Pak. Berangkat kadang dari tanggal 8. Kenapa berangkat tanggal 8? Untuk menghindari kemacetan. Sebenarnya malam 9 itu sunahnya nginep di Mina. Sunahnya tuh. Dari Mina tanggal 9 pagi berangkat ke Arafah. Baru sholat zuhur asar tadi jamak takdim qashar wukuf. Zaman sekarang pakai itu, piye ngatur jamaah yang ratusan ribu itu. Wirawiri lalu lalangnya sulit. Makanya daripada ketinggalan wajib, sulit mengerjakan wajib, wis gak dapat sunnah, ndak apa-apa. Tanggal 9 tidak ke Mina, langsung ke, iya tanggal 8 bahkan. Tanggal 8 tidak ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Malam 9 sudah nginep di Arafah. Bahkan dari Saudi kami juga seperti itu. Berapa kali saya itu yang pas dari Saudi malam, dari malam tanggal 9 itu udah berangkat ke Arafah, bukan pagi, bukan tanggal siang sih, pagi-pagi tanggal 9 bukan. Malam 9 udah berangkat menuju Arafah. Nginepnya itu sudah di Arafah. Gitu. Paham ya? Nah, wukuf daripada zuhur. Lumrahnya rata-rata yang bisa haji resmi gitu ya, kan gampang bisa masuk. Setelah waktu maghrib sudah disuruh dia apa-apa, siap-siap ke titik kumpul untuk menuju Muzdalifah. Jadi dapat waktu siang dan malam dikit. Nah, seandainya nggak dapat waktu malam, sah hajinya kata mazhab Syafi'i, tapi dianjurkan nggak wajib motong kambing karena nggak dapat waktu malam. Sama yang cuma dapat waktu malam nggak dapat waktu siang, sebagian ulama seperti itu. Ya semoga kalau haji pakai yang resmi-resmi wae Pak. Ya haji kalau pakai yang resmi insya Allah enak, bisa dari siang sampai malam.
Iya, namanya nunggu bis, nunggu mobil gitu. Kadang nggak ada maghrib itu sudah kita tunggu, nanti jemputnya juga jam 8. Iya, jemputnya jam 8. Nah, mereka-mereka yang haji koboi itu haji apa bahasanya ya? Haji yang nggak pakai surat izin, Pak. Di sana disebutnya haji koboi. Jadi masuknya tuh ngumpet-ngumpet gitu. Kadang-kadang baru bisa masuk ke Arafah itu Pak, malam. Itu paling yang jaga udah capek kali ya. Udah berapa hari dijagain. Malam baru bisa masuk. Ya nggak apa-apa, masih sah atau enggak? Sah kata Nabi. Yang penting dapat malam. Namanya malam itu berarti sebelum fajar. Dapat itu sudah sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau dengar atau enggak? Waktunya itu. Kapan mulainya? Pada zuhur. Kapan selesainya? Sebelum subuh. Kita ada di situ. Unik kata mazhab Syafi'i itu, bahkan mohon maaf sambil melihara kambing, gembala kambing, angon unta, sah itu. Iya, angon unta lewat aja itu dianggap sah udah Pak gitu. Zaman sekarang apa ya boleh ngangon kambing sama unta di situnya nggak boleh kayaknya ya. Itu mungkin zaman dulu masih bisa, zaman dulu. Zaman sekarang sulit itu. Nggak boleh kayaknya angon unta di situ. Terus ini wilayah terlarang untuk angon gitu kayaknya ya. Iya. Nah orang sakit bagaimana? Semoga pada sehat ya. Kalau haji sehat. Orang sakit itu ditaruh di ambulan. Terus ambulannya masuk ke Arafah sebentar. Ya berapa menit? 10 menit. 20 menit terus pulang lagi ke rumah sakit. Sah udah ya udah sah itu karena sudah ada di Arafah di waktu wukuf. Nah kalau sekarang Pak Ngadimin datang ke sana wukuf sendiri bangga, saya nggak ada yang biaya, nggak sah, memang bukan waktunya. Waktunya hanya tanggal 9 sampai 10. Nah kalau orang wukuf tanggal nggak bisa. Sama kayak pengalaman saya ngajak itu jamaah untuk melempar jumroh Aqobah tanggal 10. Karena Aqobah itu malah yang paling jauh Pak. Yang pertama ula wusto, yang kedua kosong semua, malah ke sono semua. Tanggal 10 emang cuma sono. Ada ibu-ibu bilang, saya di sini aja, jadi di sini nggak rebutan. Ya iya Bu, nggak rebutan, nggak sah tapi ngelempar di sini, yang dilempar mah di sono, gitu. Ya sepi, dua ini nggak ada yang lempar. Tanggal 10 memang belum waktunya yang ini besok. Kalau besok tanggal 11, 12, 13 mah tiga-tiganya. Tanggal 10 cuma satu. Lempar sendiri, wah seneng, sepi. Lah iya sepi Pak. Kayak sendiri sekarang, apa wukuf di sana ada orang atau enggak? Enggak ada. Dihitung hajinya? Oh enggak. Kayak orang sholat duhur, sholat subuh, tapi jam 2 malam di sini, sah atau enggak? Nah ya kagak. Wong belum waktunya. Sholat subuh udah lewat waktunya, ya enggak. Kecuali niatnya kotor, kalau sholat bisa. Haji mah kagak. Enggak bisa. Mau untuk haji besok tahun depan. Gitu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat tempat. Batasnya harus ada di batas Arafah. Dan uniknya, ini batas Arafah tauqifi. Tauqifi maksudnya tidak bisa berkembang. Dibatasin. Ini dari zaman Nabi ini ke sini, ke sini, ke sini. Dibatasin. Nggak bisa dilebarin. Nggak bisa. Cuma saya mikir, itu orang-orang kaya, kenapa kok nggak buat hotel aja ya? Kalaupun nggak hotel, gedung tingkat aja yang bisa dipakai, tapi mungkin duitnya nggak cukup ya. Luas loh Pak, nggak tahu berapa ribu, berapa kilometer persegi itu. Arafah itu luas. Kalau mau melebarin berarti ke
atas. Ya, ada, seingat saya ada bangunan hotelnya juga mungkin untuk para amir atau apa gitu, khusus orang-orang penting-penting itu mungkin. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i itu ya dilebarin, Pak. Dilebarin. Nah uniknya, enggak tahu ke depan ya. Bahkan Mina itu, Pak, sudah meluber loh, Pak. Mina itu meluber. Mina karena meluber gak cukup lagi saking banyaknya tenda. Di seberangnya, sampingnya kan Musdalifah. Dibangunin tenda. Disebut sekarang Mina Jadid. Mina baru. Padahal itu Musdalifah. Unik, giliran ketemu orang-orang sana itu fatwanya aneh. Udah, kita sekarang nggak kedapatan, dapatnya tenda di Mina Jadid. Ini kalau hari-hari Mina, hukumnya Mina. Tanggal 12, kalau mau nafar awal kudu keluar dari Mina, iya Banda? Kata mereka, nggak usah keluar dari Mina karena ini kita sudah di luar Mina, sudah di Musdalifah. Oh, enak men. Enak men. Giliran Mina ngaku Mina, giliran pas Musdalifah ngaku Musdalifah. Iya, ada kayak gitu sampai sekarang, Pak. Ya, sampai sekarang masih ada itu. Ya, ala kuliah. Tempatnya harus di Arafah. Keluar dari batas Arafah, la yasihu hajjuh. Enggak sah hajinya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indo-Urdu kalau nggak salah juga itu. Nggak tahu orang Indonesia nggak ada malahan, nggak ada kalau bahasa Indonesianya. Atau ada juga saya lupa. Jadi dua syaratnya, waktunya harus waktu wukuf, terus batas tempatnya harus area juga area wukuf. Paham ini? Kalau sudah tahu gini ya sudah dapat waktunya, dapat tempatnya pas sah wukufnya. Nah sekarang sunnah wukuf. Tadi udah cuma dua itu aja Pak. Rukunnya cuma dua, waktu dan batas tempat. Sekarang sunnahnya, yang pertama khutbah. Sebelum wukuf itu disunahkan khutbah. Khutbah dulu, jelasin. Yang khutbah itu biasanya, ya kalau di Saudi ada Pak, yang khutbah itu ditunjuk oleh kementerian. Nah jamaah haji Saudi itu disiapin TV live kayak gini nih mungkin ya. Ada kelihatan di TV tiap tenda-tenda ada khutbah. Nah habis khutbah baru azan. Enggak azan dulu, khutbah dulu malah. Khutbah dulu di mazhab Syafi'i, khutbah dulu baru azan terus iqamah. Nah, sunnah kedua adalah sholatnya jamak qashar. Zuhur dan asar jamak qashar takdim, jamak takdim qashar di waktu zuhur. Ya, itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi sebenarnya sunnahnya, kalau mau sunnahnya malam Arafahnya itu nginep di mana tadi? Di Mina. Berangkat ke Arafahnya tanggal 9 kalau bisa. Sekarang jangan harap itu, takutnya malah ketinggalan. Saking banyaknya orang, jangan berharap itu. Nah, kemudian setelah pada sholat jamak dan qashar takdim itu biasanya pada makan Pak. Biasanya ini makan nggak sunnah, mubah ya. Biasanya pada makan. Nah, kan perlu tenaga toh? Iya Bang nggak? Perlu tenaga. Setelah makan, minum, baru disilahkan. Setelah itu silahkan cari posisi masing-masing. Kalau yang malas keluar ya di tenda, apalagi tenda-tenda yang itu Pak, yang dari Arab sono, dinginnya kayak hotel Pak. Ini kalah dingin Pak.
Dingin. Tenda yang sono yang jamaah haji Arab. Kalau jamaah haji yang reguler, nggak tahu sekarang bagaimana. Tapi kata emak saya kemarin, ya masih panas berdua. Kipas aja gitu, blower aja gitu. Ada anginnya dingin tipis-tipis. Yang plus agak dingin, lebih dingin. Yang plus, ya beda Pak. Karena ada duit, ada pelayanan ya. Ada duit, ada pelayanan gitu. Kadang-kadang saya itu, kita itu masih apa ya, masih beda-bedain orang dengan duit ya. Ibadah juga dibeda-bedain. Gak hanya sini, sono juga sama Pak. Di Saudi sono kalau yang kaya-kaya juga mirip-mirip si tendane. Cuma bedanya pesawatnya aja. Satunya pesawat, satunya bis gitu. Iya. Iya, kalau kita kan terlalu jomplang Pak. Yang plus sama yang reguler itu terlalu jomplang. Mungkin karena biayanya beda jomplang juga ya. Iya Bang enggak? Ya iyalah gimana. Kita punya duit 35.000 dapatnya pecel ayam kayaknya ya. Iya Bang enggak? Kalau punya duit 350.000 dapat ingkung ayam kampung. Oh ingkung Pak. Kalau 350.000, lah 35.000 ya dapat pecel ayam. Ya alhamdulillah toh sama-sama. Iya, kadang-kadang cuma di tenda Pak. Nggak mau keluar, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sah, wukuf hanya di tenda nggak masalah. Wong dingin Pak, dingin, enak. Tapi kalau nemu Pak seandainya sampean haji Pak, terus saya pengen gitu ya, haji kok yang pas musim dingin gitu loh Pak. Kok nemu haji itu Desember gitu, Januari itu kan dingin Pak ya. Enak kayaknya itu ya. Bukan nggak tahu juga saya. Pas haji itu ya rata-rata musim panas terus itu musim panas. Iya. Ya musim panas Pak sekarang kalau mau keluar di bawah pohon. Unik Saudi itu negara maju Pak, banyak duit. Duitnya tuh dipakai salah satunya untuk memfasilitasi haji. Yang jelas-jelas itu gurun pasir Pak. Kok bisa ditanemin ya? Pohonnya gede Pak, seperangkul, sepelukan gitu Pak, gede. Ya sekecil-kecilnya sepaha gitu, seorang gitu Pak. Iya, paha anak Pak. Pohonnya itu udah gede-gede. Kalau kita mau di bawahnya itu udah enak, wukuf di situ enak Pak, nggak kepanasan. Mau di bawah pohon. Dan pohonnya nggak cuma satu, tapi banyak Pak. Itu di semua Arafah itu banyak pohon sekarang. Jarak berapa puluh meter itu ada pohon, Kalau mau aman, maksudnya nggak pengen terganggu dengan orang lain, pengen menyendiri dalam keramaian. Loh aneh ya, menyendiri dalam, karena ramai ya. Itu ramai, tapi pengen menyendiri. Ya coba cari pohon, gelar sajadah. Udah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Tinggal ngadep kiblat. Terus bagusnya berdiri. Kalau kuat berdiri. Angkat tangan. Untuk ngapain? Doa. Karena kata Nabi, khairud du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baihaqi, Tirmidzi, Malik dan lain-lain. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Doa. Nabi daripada zuhur sampai setelah maghrib Pak angkat tangan. Angkat tangan terus. Jadi situ kalau bisa kita angkat tangan sampai tangan kita di sini capek. Kalau udah capek gitu kadang. Ya udah saya berdiri, duduk dulu sebentar. Doa lagi. Doa. Dan doa sepanjang itu doa apa Ustaz? Doa untuk diri sendiri, dunia, akhirat. Apa yang dipingini selama bukan qati'atur rahim, memutus persaudaraan. Nggak pengen mobil orang lain hilang itu kan memutus persaudaraan, Pak. Jangan gitu. Minta yang baik-baik untuk diri sendiri, dunia dan
akhirat. Sudah kok punya anak, minta yang baik-baik untuk anak dan semua keturunan kita nanti, meskipun sekarang belum punya anak, seandainya gitu ya. Kok nanti punya anak, jadiin anak baik-baik. Gitu. Yang pengen punya jodoh seandainya gitu, ya minta jodoh yang baik di situ. Punya orang tua, bapak ibu doain. Punya saudara, saudari, kakek, nenek, paman doain. Anda yang nitip doa. Nitip doa. Itu kan nulis biasanya ya, ada buku. Tulis doa. Tulis. Ya kalau mau dibacain, bacain satu persatu. Cuma capek kan Pak, buka satu. Ya Allah, Pak Fulan minta didoain ini. Ya Allah, Pak Fulan minta doain ini. Akhirnya kadang dijamak Pak. Ya Allah, yang nulis di sini apapun permintaannya tolong dikabulkan. Iya Bu, kayak gitu sekarang. Lah gimana? Lah masa kita buka satu persatu pada kelenger orang. Iya, itu kemarin kakak saya kayak gitu, emak saya juga kayak gitu, nyiapin ini ya Pak, buku. Tak tanya, lah buat apa toh? Kang, Mbak, ya nanti kalau apa, saya udah doa, tak bilang, ya Allah, yang nulis di sini semuanya tolong dikabulkan jamaah. Terus ngerti, Allah pasti ngerti kan? Terus pasti ngerti. Lalu kita baca satu persatu kurang capek itu. Hanya seperti itu. Enggak apa-apa. Beliau sebenarnya dibacain mintanya apa gitu. Ya, mudeng ya. Wallahu. Jadi doa udah capek, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi lagi terus capek. Tahlil aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Capek. Subhanallah, capek, alhamdulillah, capek, Allahu akbar, capek, Allahumma shalli ala Muhammad, itu. Capek, udah bahasa kita mungkin pengen variasi gitu ya, bukan bosan, pengen variasi. Baca doa-doa maksurat, kan ada doa-doa maksurat, banyak apa yang jual itu Pak. Kalau saya buka Al-Adhkar Imam Nawawi, doa-doa yang ditulis Imam Nawawi itu, doain, diulang-ulang, capek, balik lagi settingan awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus gitu. Nanti tahu-tahu lah, udah maghrib. Kadang-kadang udah kebelet pipis itu Pak ya. Ya wis, sajadahnya tetap tinggal situ sajadahin. Pipis kamar mandi. Di situ wudu, sunahnya suci Pak, tetap dalam kondisi suci, balik ke situ lagi, gitu, berdiri doa, capek berdiri, duduk, nah, capek doa, zikir, baca Quran, ya boleh nggak masalah itu, intinya untuk itu zikir, doa, Quran, sholawat, istighfar, tuh. Istighfar juga, astagfirullah, beribu-ribu udah ganti ya, terus divariatifin. Iya, kadang-kadang orang-orang itu ya aneh, waktu suruh wukuf malah ngobrol, rokok-rokokan. Itu namanya orang. Apaan itu saya masih ingat, saya lagi di mana itu, di Solo atau di mana saya ditelepon sama jamaah, enggak tahu jamaah siapa yang telepon, orang Bekasi sini yang telepon, Ustaz ini itu pas tanggal 9 Pak, pas wukuf ini Ustaz, saya ini kan sekarang sedang wukuf. Nanti ditanya, saya tuh diskusi dengan teman masalah hukum rokok, teman saya tuh ngerokok, nah saya diskusi, dibilang jangan rokok haram, kata dia makruh. Nah saya diskusi, gak kelar-kelar nih Ustaz. Minta pendapatan tuh gimana, rokok itu haram atau makruh? Tak bilang, ya Allah Pak, belum ada WA zaman dulu Pak itu, masih HP biasa itu loh. Belum ada WA saya itu. Masih, itu kan telepon mahal sekali toh.
Ada orang kaya mah bebas. Orang kaya telepon kayak telepon biasa. Sampeyan itu wukuf itu untuk zikir, doa, sholawat, baca Quran, istighfar. Ngapain ribut masalah rokok? Rokoknya nanti lagi. Sekarang zikir dulu. Zikir doa, sebaik-baik doa, zikir itu adalah doa Arafah. Belum tentu loh nanti sampai bisa haji lagi, ya benar. Jadi malah ribut hukum rokok. Wis nanti rokok nggak usah ngurusin rokok. Wis sekarang tinggalin diskusi ini, tinggalin debatnya. Ini waktunya waktu wukuf. Nah, kadang-kadang kita kurang pinter, kurang jeli. Iya, ini waktunya zikir, malah diskusi. Waktunya diskusi, malah zikir. Iya benar. Ya seorang sana. Ya, jadi ngadep kiblat, zikir, doa, sholawat, semua itu dari pada zuhur sampai malam, Pak. Sampai di woro-woro. Ayo jamaah, sekarang kita siap-siap menuju ke Muzdalifah. Gitu. Sunahnya juga sebelum wukuf mandi. Ada Pak mandinya. Tapi tidak boleh pakai yang wangi. Karena kita dalam kondisi ihram. Nah, terus pakainya ya sabun yang tidak wangi, ada Pak. Ada banyak Pak sekarang. Beli aja satu paket Pak, ada Pak. Sabun yang tidak wangi. Ada sampo tidak wangi? Ada. Ada kok, ada. Saya pakai kok itu. Pengen mandi, ya kalau nggak mandi itu apa namanya? Lengket-lengket peliket kalau bahasa saya itu Pak ya. Lengket-lengket gitu. Mandi boleh mandi dulu. Seger. Kemudian udah sih ya di situ. Susunannya lagi selanjutnya adalah bisa dapat waktu siang sampai malam, tadi tak singgung. Dari siang sampai malam itu sunnah daripada wuku. Ya. Kemudian adab-adabnya. Yang pertama, segera wukuf setelah selesai sholat. Sholat apa namanya? Zuhur dan asar. Jamak takdim qashar itu segera. Kalau mau makan ya makan dulu monggo. Kan perlu kekuatan toh Pak, makan. Ya. Bahkan di antara adabnya tidak puasa Pak. Jadi orang haji itu yang sedang haji dianjurkan untuk tidak puasa. Biar apa? Biar kuat panas-panasan, biar kuat doa. Meskipun boleh nggak seandainya ada yang wukuf dan tetap puasa. Di mazhab Syafi'i khilaf. Ada yang mengatakan tetap sunnah, boleh. Iya. Tapi anjurannya tidak puasa. Biar kuat. Jadi seandainya haus tinggal minum lagi. Ya. Kemudian adabnya juga dalam kondisi suci. Kalau hadas besar mungkin mimpi ihtilam, mandi, batal wudunya, wudu lagi, seperti itu. Karena Rasul itu enggak demen zikir dalam kondisi tidak bersuci. Yang selanjutnya adab-adabnya adalah sebisa mungkin ketika wukuf yang menyibukkan hati kita dilepasin dulu Pak. Urusan pekerjaan gitu, urusan rumah, urusan apa dilepasin dulu. Yustahabu an yakuna farighal qalbi hadiral jasadi wa farighal qalbi. Jasadnya hadir, hatinya juga hadir. Biar khusyuk. Karena semakin kita menghayati doa, semakin kita menghayati zikir,
semakin dekat dengan ijabah. Itulah karena tak bilang kalau bisa menyendiri dalam keramaian itu bagus. Ngobrol nanti lagi, nanti masih banyak waktu untuk yakin. Setelah wukuf itu tinggal ngapain? Ya tinggal selesai ritual sampai tanggal 11, 12 sudah selesai. Rata-rata 12 selesai. Habis itu masih banyak waktu untuk ngobrol lagi. Mumpung ada wukuf itu. Ya, hadirkan hatinya. Kemudian seandainya tidak kuat untuk berdiri lama, dianjurkan untuk naik kuda zaman dulu. Ya, enggak masalah naik kuda. Yufaddalul wukuf raqiban idza kana yashqu alaihi al-wukuf masyian aw kana yad'ufu bi anid du'a. Boleh naik kuda. Boleh, enggak masalah. Berdiri juga boleh, duduk juga boleh, ya. Adabnya juga dianjurkan cari tempat wukufnya Nabi sekitar Jabal Rahmah. Hanya saja ada kaidah, jangan sampai kita ingin mengerjakan sunnah malah meninggalkan yang wajib, jangan. Kalau musim panas Pak, ya Allah, di situ yang nggak biasa panas benar-benar berapa? Beda dengan orang-orang biasa panasan Pak, nyantai. Kalau kita kan nggak begitu panas biasanya. Selanjutnya disunahkan untuk adab-adab doa dan zikir secara umum. Ya, apa itu? Zikir itu, kalau kan ini zikir masing-masing ya. Nah, di sini Pak, kalau saya ajari itu para jamaah itu zikir masing-masing. Doa yang paling afdal itu doa masing-masing. Ya Pak Saranto punya keinginan kan Pak Saranto? Punya. Pengen punya bisnis es krim sendiri gitu ya. Iya. Nah, Pak Teguh pengen keinginan sendiri-sendiri. Semua kita punya keinginan masing-masing. Boleh nggak doa berjamaah? Di jamaah kita banyak yang gitu. Karena mungkin pembimbingnya para kiai, para ustadz kasihan. Itu mau doa-doa apa? Gak mudeng. Akhirnya diajari zikir bareng-bareng ya. Zikir, tahlil, tahmid, takbir, tasbih gitu. Auqalah, baca surat-surat pendek diimami. Nanti kiainya baca doa terus anunya ngimami, ngamin-ngamini. Boleh atau enggak Pak? Boleh. Enggak apa-apa. Oh, nanti juga enggak terus-terusan bareng, capek juga bukannya kiainya. Cuma sebaiknya jangan kenceng-kenceng, sekira-kira wae Pak. Untuk satu tendanya. Kalau saya lebih menganjurkan ke jamaah doa masing-masing. Doa pakai bahasa Arab, boleh. Bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Bukarse Betawi, boleh. Bahasa Jawa Pak Ngedimin, boleh. Ngapa? Nggak masalah. Sarwanto, Jawa ya. Namanya aja Sarwanto, Jawa lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya ada pada doanya bagaimana? Muji-muji Allah dulu ya Wanda. Habis muji bersolawat. Habis itu baru minta ampun istighfar. Habis istighfar silahkan doa sepuasnya. Nanti ditutup lagi dengan sholawat dan pujian pada Allah Ta'ala. Wis itu Pak. Jangan kenceng-kenceng karena kata baginda Nabi, kalian itu tidak memohon pada zat yang budek. Allah itu maha mendengar. Allah itu dekat, kata Nabi, tidak jauh. Mudeng apa enggak ini Pak? Ya. Baik. Kemudian kalau bingung cari buku-buku itu tadi. Buku-buku doa apa Ustaz? Ya, doa-doa di Al-Adhkar karya Imam Nawawi atau siapalah. Boleh. Doa-doa dari Nabi itu banyak Pak dikumpulin. Kitab yang paling besar ngumpulin namanya Kitab Da'awat karya Imam Al-Baihaqi, 2 jilid Pak, tebel-tebel. Itu berisi zikir dan doa. Beli itu. Sekarang juga banyak. Di Indonesia juga banyak yang buat nulis doa-doa pilihan,
selama dari Nabi doa itu semuanya baik, semuanya bagus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nggak jual beli di Arafah sambil bisnis itu boleh atau enggak? Musim batu akik pada jualan loh Pak itu. Bener Pak dulu itu. Saya masih ingat musim batu akik rame di sini. Ada yang jualan di Arafah, ada jualan di Mina. Boleh atau enggak? Boleh. Cuma boleh enggak sononya? Memungkinkan enggak? Kadang-kadang diusirin sama si askari-askarinya itu. Nah, di Mina yang pernah saya beli mushaf itu kenang-kenangan lah beli Quran. Berapa 20 real atau apa orangnya. Kalau jualan Quran kan gampang digendong gitu aja. Beli itu satu kenang-kenangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu wukuf di Arafah. Kau udah mau jam 8 Pak ya? Ada pertanyaan silakan. Semoga insya Allah semuanya bisa wukuf di Arafah. Ya, ada pertanyaan monggo. Ya. Ustaz, ini kan haji ya. Kalau kenapanya, wallahu a'lam. Hikmahnya apa? Hikmahnya mah banyak Pak. Kalau hikmah kan perkara baik, yang otak kita sampai untuk mencarinya. Iya Pak enggak? Yang otak kita itu sampai untuk mencarinya. Di antara hikmahnya, wukuf di Arafah itu mengingatkan bahwa kita nanti bakal wukuf juga. Di mana Pak? Di padang mahsyar. Iya, ngumpul dengan semua manusia, berdiri semuanya juga pada wukuf berdiri. Nah, sebelum sono kita udah diajari gini loh, kalau berdiri semuanya sama, pakaiannya sama, iya Bang enggak? Iya, enggak bawa bekal apa-apa, cuma seadanya gitu, kayak gini. Ketemu dengan banyak orang, nah gitu. Hikmah kedua nih, ketemu dengan banyak orang lah. Ketika ketemu dengan banyak orang, ya Allah, ternyata agama kita itu agama yang hebat. Saking hebatnya dari seluruh dunia ada. No, iya Bang enggak? Dari kayak saya yang pesek-pesek sampai yang mancung-mancung pun ada. Kayak saya yang pendek-pendek sampai yang gagah-gagah tinggi-tinggi juga ada. Dari yang miskin sampai yang kaya. Dari rakyat jelata sampai para penguasa. Wukuf juga mengajarkan bahwa Islam itu dibangun berdasarkan fondasi manusia sama Pak. Iya, itu Pak Prabowo Pak. Kalau wukuf bajunya sama dengan baju saya Pak. Iya Pak enggak? Pengawal-pengawalnya jenderal-jenderal bintang-bintang itu Pak. Kalau wukuf bareng saya, meskipun saya rakyat jelata, bajunya sama. Jadi orang-orang yang kaya, para pejabat itu kalau benar menghayati haji, dia akan mengatakan, ya saya itu di mata Allah, saya itu sama dengan yang lain. Iya enggak? Sama, suruh pakai baju sama. Sama-sama berdiri di sini, sama-sama doa, sama-sama mengharap. Iya kan? Yang selanjutnya, hikmah wukuf itu Pak, membiasakan hati untuk merasa tenang, nyaman, dengan Allah. What namanya itu Pak? Munajat. Membiasain. Termasuk yang paling dirindukan jamaah haji saat wukuf itu Pak. Saat-saat merasa berdua itu dengan Allah. Dalam keramaian bisa kita itu memfokuskan diri untuk seolah-olah hanya berdua dengan Allah. Ngobrol, munajat. Minta, mohon, berharap, semua pujian, doa. Nah itu akan ada asar, ada efek dalam hati seseorang. Nanti ketika pulang, efek itu akan membawa dia istiqomah dalam kebaikan. Gitu Pak Anggi. Nah selebihnya cari sendiri juga lebihnya. Cari sendiri. Ya, ada lagi Pak. Iya, Pak Adimin. Itu peran apa?
apa namanya umroh? Apakah semua haji itu awal rangkaiannya adalah umroh? Kalau yang dimaksud haji tamattu, iya. Haji itu ada 3 jenis. Yang pertama tamattu. Tamattu itu kita datang ke Mekah, umroh dulu. Setelah umroh, tahallul biasa. Ya kayak orang nggak haji, nggak umroh. Udah selesai umroh, udah tahallul, udah selesai. Yang punya istri pun ya boleh campur dengan istrinya, campur dengan suami, boleh. Umroh dulu. Nanti tanggal 8 mulai ihram lagi untuk haji. Selesainya biasanya tanggal 12. Kalau selesai pakai bajunya mah tanggal 10 kadang udah selesai. Udah bisa pakai baju tahallul awal. Selesai ritual semuanya paling cepat tanggal 12. Ini tanggal 13 gak masalah. Nah itu. Kalau hajinya ifrat enggak, Pak. Haji ifrat itu datang ke Mekah murni dengan niat hanya haji saja. Haji saja. Labbaik Allahumma hajjan dari awal. Artinya kalau datang seandainya tanggal 1 Dzulhijjah, Pak, seandainya ya. Jadi dari mikot itu 1 Dzulhijjah mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Niatnya saya haji, seandainya itu haji ifrat. Maka dia enggak umroh, Pak. Enggak. Ya kalau mau ke Mekah namanya tawaf kudum, monggo itu. Namanya tawaf kudum. Haji ifrat itu bisa. Haji kiran masuk sama. Ifrat dan kiran itu mirip, dari awal nggak umroh. Tapi niatnya beda. Niatnya kalau kiran 2. Saya niat haji campur umroh dan umroh bareng dalam satu ritual. Gitu. Bedanya kiran nanti bayar dam, motong kambing. Kalau ifrat enggak. Sebenarnya yang gampang ifrat itu, Pak. Gampang ifrat. Karena mengapa? Ya kita cuma haji aja tok. Kalaupun tawaf kudum, ya Allah bisa tawaf kudum, alhamdulillah tawaf kudum. Nggak perlu sa'i, belum ada sa'i itu. Sa'inya nanti. Tawaf setelah tawaf ifadah itu kan cuma tawaf. Kalau mau sa'i duluan nanti nggak usah sa'i, yaitu sebagian ulama Syafi'iyah. Haji, ifrat dan qiran. Itu 3-tiganya sah. Ifrat, qiran dan tamattu. Yang paling afdal mana? Saya udah tak jelasin atau belum ya? Yang paling afdal tamattu. Tapi seandainya di mazhab Syafi'i, seandainya dalam tahun yang sama dia sudah umroh, maka lebih afdal qiran ifrat. Sendiri khusus haji. Kalau di tahun yang sama bisa umroh, baik sebelum atau setelahnya. Lebih baik ifrat kalau bisa. Ya mending tamattu aja lah, Pak. Ifrat itu berat, Pak. Ya. Kalau dari Riyadh gak berat, karena berangkat dari Riyadh tanggal 7 biasanya, Pak. 7 Dzulhijjah. Jadi ya cepat-cepatnya tanggal 7 udah baru pakai ihram. Lah kalau kita datang dari tanggal seandainya pertengahan Dzulqa'dah, ifrat ya berapa hari itu, Pak? Tanggal 15 sampai tanggal 15 ke 30 aja udah 15 hari. Tambah 10 hari, 25 berat itu, Pak. Iya, Pak, enggak? Kalau tamattu datang ihram sebentar paling 3 jam kan? Dia selama-lamanya 1 hari lah, kalau dari Madinah gitu kan ya. 1 hari. Udah habis itu tahallul. Aman. Ihram lagi tanggal 8. Sampai tanggal 10 aja nggak pakai itu nih, nggak pakai baju berjahit. 8 sama 10, 8, 9, 10. Udah, Pak. 3 hari. Aman kan? Iya, jadi makanya Nabi itu menganjurkan banyak sahabat, udah tamattu aja, tamattu saja. Gitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi. Pak Sarwanto? Nggak ada? Iya. Haji ilegal itu sah atau enggak?
Ulama Saudi fatwanya tidak sah. Ulama Saudi. Tapi kalau secara usul fikih Pak, sah. Secara fatwa usul fikih, kita kapan ibadah itu dianggap sah? Idza tawaffarat fiha asyurutu wal arkan. Kalau syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, maka satu ibadah dianggap. Perkara ada sesuatu yang membuat apa ya? Ini dianggap dosa gitu, lain. Gitu. Jadi orang haji tak pakai tasrih, nggak pakai izin, itu pelanggaran secara hukum administrasi negara. Nah, sah atau tidak? Ya sah-sah wae Pak. Secara usul fikih harusnya sah. Ya, secara usul fikih harusnya sah. Nah, mudeng Pak. Tapi haji nggak pakai tasrih itu Pak, nggak nyaman. Hakul yakin nggak nyaman Pak. Jadi di sono kadang-kadang ditempatin di satu apartemen, satu hotel, nggak boleh keluar. Jangan keluar. Nanti kita keluar itu kalau sudah mau ke Arafah. Kalau sampai keluar saya nggak tanggung jawab. Belum coba kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada petugas askari Saudi itu pinter Pak. Udah tahu ya kan, mereka kan ngerti. Itu sono tuh biasanya digerebek Pak. Nah, digerebek. Dimintain duit, satu orangnya 1.000 rial. Udah nanti aman seminggu. Setelah seminggu datang lagi dia. Ada teman saya ketemu itu di bus acara itu di waktu apa tanggal 11 atau 12 itu pas lempar jamarat. Ketemu tuh Pak, mukanya gosong. Padahal ya nggak terlalu gosong-gosong amat, dia tuh kayak saya gini lah Pak, coklat-coklat, coklat-coklat. Apa saya itu namanya? Sawo gosong. Coklat sawo gosong gitu. Pas ketemu, ini kok gosong? Katanya, ada apa kok gosong kayak gitu? Cerita. Kemarin pas mau masuk Arafah, digiring sama itu askari satu rombongan, dibuang ke gurun. Dibuang juga. Masukin bis semua, dibuang ke gurun. Nah terus, alah ya biasalah, duit akhirnya bisa bayar. Atau orangnya Pak, 1.500 atau 2.000 rial itu Pak. Baru bisa masuk. Ke zaman dulu masih model kayak gitu Pak, masih ada. Nah mulai semakin kesini semakin ketat sekali, semakin berat. Nggak saya anjurkan Pak, haji koboi itu. Itu kalau teman-teman cerita, kita kalau ngoboi dari Riyadh, naik bis dulu. Naik bis itu karena bahasa kita sapu, kita kayak gabri gitu loh Pak. Angkutan umum Saudi sapu bis. Nanti terus turun di mana, udah janjian dengan orang-orang Arab Badu Pak. Orang-orang Arab Badu itu bawa mobil van yang gede-gede itu. Nah, janjian dengan mereka. Ikut saya, bayarnya kalau sudah sampai Mekah. Saya hanya nganter kalian sampai Mekah. Karena di Mekah kemana bukan urusan saya. Di Mekah sudah punya tempat untuk ngumpet, sembunyi-sembunyi itu sudah ada. Nah, oke. Kadang-kadang Pak, namanya kan Badu itu mereka juga punya channel Pak. Oh, yang jalur sini yang lagi nggak ada yang jaga masuk Pak. Jalur sini, kadang semuanya dijaga. Kata si Badunya, turun di sini, kamu nyebrang gunung dulu. Nyebrang gunung. Nanti di balik ke bukit sono, saya tunggu di sono. Ayo, yang gunung minimal segunung sampah Bantar Gebang itu ya pakai. Lumayan Pak itu Pak.
Lah, kalau sini kan nggak begitu panas. Lah kalau musim panas, Pak, naikin bukit kayak gitu. Dan itu kita ndaki pertama kali lagi belum ada jalurnya. Apa ya sempleh itu orang. Iya kan? Tapi ya karena demi pengen haji, bismillah dijalanin itu Pak. Jalanin, nyampe, bisa. Ya kalau 1, 2, 3. Nah ini kalau bareng-bareng Pak, ya panganan empuk itu Pak. Mau ngopi kok 50 orang itu. Ayo. Oh, melanggar hukum kok bareng-bareng ya, ya repot kalau kayak gitu. Tapi saya tidak menganjurkan Pak. Saya pernah Pak mau 2015 itu, saya udah mau berangkat haji koboi Pak. Udah bawa bekal, udah tas siap, udah berangkat. Udah sampai terminal Sapu. Allah berkanda alhamdulillah ditelepon sama dosen saya. Dosen. Ditelepon sama bukan dosen, kenalannya dosen, tentara, pakarnya apa gitu Pak, cinta apa gitu. Saya Hasin, nah kata beliau, besok ikut haji bareng kami. Bukro, nah alhamdulillah Pak. Tinggal berangkat Pak. Udah sampai, sudah sampai terminal bis, pulang lagi saya Pak. Alhamdulillah, ya Allah, gak jadi ngoboy. Ya masalahnya fisik saya itu nggak sekuat sampean itu Pak. Kalau fisiknya kuat-kuat itu mah mungkin bisa wae. Dulu sering anak mahasiswa itu ngoboy. Atau sekarang bagaimana? Kabar mereka nggak tahu. Dan sekarang udah pada nggak berani, takut Pak. Wis didenda, dideportasi, di blacklist, gak boleh masuk Saudi 10 tahun. Ya repot kan? Iya. Dendanya berapa ratus ribu real itu Pak. Dendanya itu. Ya ratusan juta bisa. Dendanya tok. Terus masih di penjara berapa hari. Gitu. Terus dideportasi, dipulangin ke negaranya. Lah kalau kita mahasiswa kan pengen cari ijazah, ya Pak enggak? Ya pengen cari ijazah. Terus diboikot gak boleh masuk. Kalau di boikot itu Pak, masuknya resmi bandara itu gak bisa Pak. Sama sidik jari kelihatan gak boleh pulang, harus gitu, pulang gak boleh masuk. Kejadian beberapa itu kan di boikot, gitu Pak. Wallahu a'lam. Sebaiknya haji yang resmi. Nah, haji yang langsung berangkat itu rata-rata gak resmi Pak. Rata-rata gak resmi. Sebaiknya jangan. Kalau mau mendaftar yang plus. Ya, ada lagi Pak. Alhamdulillah. Cukup ya. Pak Saranto mau nambah? Cukup. Pak Sepul mau nambah? Cukup ya. Jam 8. Insyaallah. Ada yang mau? Ada pengumuman dari Ustaz Hafid ya. Mengumumin alhamdulillah. Kayaknya ke kegiatan di Cario, kegiatan di Jatimulya diumumin oleh beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Hafid, enggak?